Aku dan istriku, Gu Xinyue, dalam perjalanan menuju perceraian. Lalu kami mengalami kecelakaan. Mobil hancur, kami tewas. Pernikahan 6 tahun. Aku dan Gu Xinyue dari saling mencintai hingga saling membenci. Kamu menyerah pada kesempatan ini, sungguh disayangkan. Demi mendukung penuh Gu Xinyue masuk dunia hiburan. Aku menyerahkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri. Dia boros, aku kerja 3 pekerjaan untuk menghidupinya. Dia menganggap aku tidak berguna. Kenapa dulu aku menikah sama kamu? Dia lebih memilih aborsi. Daripada melahirkan anakku. Sepanjang hidupku, aku tidak akan melahirkan anak untukmu. Memang kenapa kalau aku tidak mau? Ahyu. Aku selalu merindukanmu. Kalau bukan karena mata Jiang Jingchen yang sangat mirip denganmu, aku sama sekali tidak akan menikah dengannya. Baru belakangan aku tahu. Tidak melupakan cinta pertama, Shen Yu. Dan aku hanyalah pengganti. Andai bisa mengulang lagi, aku tidak akan pernah memilihmu. Kita semua kembali ke pernikahan 6 tahun yang lalu. Berbeda dari kehidupan sebelumnya. Sepakat mengatakan kalimat itu. Aku tidak mau. Jiang Jingchen, ternyata kamu juga terlahir kembali dan memilih saya daripada Ayu. Cinta dan karir sukses sekaligus. Baiklah. Mulai sekarang kita jalani jalan masing-masing. Berpisah selamanya. Gunung dan air tak pernah bertemu. Papa ganteng banget. Halo Pak Jiang. Gimana, sayang? Suka nggak kejutan ini? Aksesoris dan dekorasi dalam mobil semuanya disesuaikan dengan seleramu. Seluruh paket tertinggi ini pasti harganya sekitar 10 miliar, ya? Sayang, beberapa tahun lalu ada konflik internal. Aku khawatir kalian jadi sasaran balas dendam, jadi aku nggak membiarkan tampil. Maaf ya, sayang. Istriku. Ada kamu. Dan si kecil di sisiku. Aku sudah sangat bahagia. Itu cuma nama kosong. Aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Kamu masuk ke grup Xia dan mendukungku. Sekarang aku memegang kendali penuh. Pada pesta ulang tahun anak kita hari ini, aku akan mengundang tokoh terkemuka untuk mengumumkan mobil McLaren ini, anggap saja sebagai kompensasiku untukmu. Terima kasih, sayang. Mobil baru sampai, aku minta bawahanku coba dulu beberapa hari, baru kamu bawa ke jalan. Memang istri selalu paling perhatian. Pemeran utama wanita dan pria selama memenangkan banyak. Mereka mendirikan perusahaan hiburan sendiri. Sukses ganda, Iri sama mereka. Karir dan cinta. Aku tahu drama populer pemenang penghargaan di kehidupan sebelumnya dan sutradara berkarir aktingku berjalan mulus. Bukan cuma jadi pemeran utama, aku mendirikan perusahaan sendiri bersama Ayu. Juga akhirnya bersatu, melangkah ke pelaminan. Xin Yu. Tahun lalu investasi perusahaan gagal. Untung saja kali ini. Dapat undangan pesta ulang tahun Tuan Muda Xia, kita harus dapatkan investasi dari grup Xia. Tenang saja, Ahyu, kita akan datang lebih awal untuk memberikan hadiah. Kita bisa memberikan kesan baik pasti bisa terwujud. Benar sekali. Hari ini kita dapat investasi dari keluarga. Aku akan mewujudkan kesuksesan dan kebebasan finansial.
Jiang Jingchen, setelah meninggalkan pecundang, hidupku jauh lebih baik. Entah di proyek bangunan mana kamu sedang bekerja sekarang. Ayo, Itu pasti keluarga Xia, bertiga. Bagaimana kalau kita serahkan hadiah sekarang? setuju. Jiang Jingchen. Jiang Jingchen. Suamiku benar-benar sibuk ya. Bukan pemegang saham besar di grup Xia, tapi juga produser misterius yang sangat populer di dunia hiburan. Sudahlah, Pergilah sibuk lagi. aku akan membawa Xiao Bao ke pesta ulang tahun dulu. Papa, Kamu cepat pergi kerja ya. jangan sampai terlambat ya. Terima kasih istri dan si kecil sudah mengerti. Si kecil yang baik, dengarkan kata-kata mama, papa akan segera pulang. Orang tadi, kenapa mirip dengan Jiang Jingchen? Tidak mungkin. Orang dekat dengan Direktur Xia. Suami misterius Direktur Xia. Bagaimana mungkin Jiang Jingchen, pecundang? Xin Yue. Kenapa? Tidak apa-apa, ayo. Kita sebaiknya cepat pergi. Presiden Xia. Presiden Xia. Presiden Xia, kita bertemu di konferensi pers. Anda masih ingat? Aktris Gu dan aktor Shen, benar? Iya. Anda masih ingat kami. Datang soal investasi, kan? Ulang tahun anak di rumahku. Kita bicarakan lain kali. Tuan Xia. Sangat terhormat diundang ke pesta ulang tahun putra Anda. Sudah menyiapkan hadiah. Sebagai bentuk hormat kami. Saya mengerti niat baik Anda. Soal investasi, setelah ulang tahun selesai saya akan kirim orang untuk membantu. Terima kasih, Bu Xia. Budi dari keluarga Xia akan selalu kami ingat. Bu Xia, Mobil sport Anda, indah sekali. Ini Porsche baru Anda, ya? ini McLaren. Baru ambil hadiah untuk suami saya. Bu Xia, suami Anda. Hubungannya benar-benar baik ya. Tuan Xia, saya dengar mobil sport harus diadaptasi dulu supaya nyaman dikendarai. Begini saja, Mobil Anda serahkan dulu. bantu adaptasi beberapa hari. Terima kasih karena sudah banyak membantu saya. Tidak perlu. Ponsia. Dia benar, Anda sudah banyak membantu kami. Kami hanya bantu adaptasi mobil. Beberapa hari lagi, saya pasti kembalikan. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa, Tuan Xia. Dada Tuan Mura. Ini McLaren edisi terbatas. Mobil ini hanya ada 10 di seluruh dunia. Kita manfaatkan hari ini untuk menikmati mobil sepenuhnya. Cari investasi lancar banget. Dapat mobil gratis lagi, walaupun cuma sementara. Hari ini kita pakai ini buat jalan-jalan. Jiang Jingchen pasti nggak pernah terpikirkan. Sekarang aku bahkan bisa berkoneksi dengan perusahaan besar seperti keluarga Xia. Ternyata meninggalkanmu adalah keputusan terbaikku. Mobil ini keren banget ini. Mobil full spesifikasi top. Bahkan fiturnya yang paling canggih. Cuma edisi terbatas dari Burberry ini aja udah 100 juta. Ayo, kita pakai mobil ini ke pesta ulang tahun si kecil hari ini. Exciting you. Bukankah hadiah dari Presiden Xia kalau mereka tahu, gak enak dong. Loh, kenapa emang? Kita bilang mau bantu uji coba mobil ini, kan? Hari ini datang ke pesta ulang, pasti semuanya orang penting. Kita naik mobil ini kelihatan keren. Aku unggah beberapa foto atur berita untuk promo. Kita dapat banyak pengikut baru. Pakai mobil ini saja, ayo naik. Aku selesai, di jalan pulang. Oke, aku dan si kecil menunggu. Hati-hati di jalan. Bisa nyetir nggak sih? Mobil butut dari mana nih? Berani di jalan. McLaren kita jutaan dolar, tahu. Nabrak nih, bisa bayar nggak? Iya benar. Udah salah, masih ngegas gitu. Gila apa?
Mobil itu. Kok mirip banget sama mobil yang dikasih istri ke aku? Gak peduli lagi, kita ikut acara syukuran si kecil dulu. Nggak ada tempat parkir? Barusan ada van masuk. Aku udah janjian sama beberapa fans online di parkir. Nggak bisa masuk, jadi malu banget. Santai, kita langsung masuk. Suruh mobil van tadi kasih space parkir. Bener banget, kita aktor dan aktris pemenang penghargaan, tamu undangan keluarga besar Sia. Si kecil begitu, pasti dia nggak berani ngelawan kita. Kasih tempat parkirnya. Jiang Jingchen. Ternyata kamu, Jiang Jingchen. Gu Xinyue. Jiang Jingchen. Mantan pacar Xinyue. Jiang Jingchen. Lama tidak bertemu ya. Lama tidak bertemu. Salah, kan? Sudah lama aku nggak ketemu kamu. Kamu sering lihat aku, kan? Posterku sudah memenuhi jalan-jalan. Kenapa? Akhir-akhir ini sibuk apa? Masih nganggur di rumah? Nyetir mobil van butut? Jangan bilang, kamu narik barang, ya? Mobil van. Aku keluar naik Alphard seharga lebih dari 1 miliar. Memang kelihatan sedikit seperti mobil van. Jiang Jingchen, di kehidupan ini, kamu masih tidak punya kelebihan. Sudah menikah, jadi aktor dan aktris terkenal, bahkan dapat investasi dari grup Sia. Kita akan meraih kebebasan final. Keputusan aku meninggalkanmu saat itu adalah keputusan yang benar. Ternyata kamu. Itu mantan pacar Xinyue, Jiang Jingchen. Aku berterima kasih padamu karena tidak menikahimu. Itulah yang membuat aku dan bisa sampai ke hari ini. Wah, selamat buat kalian berdua. Tapi tempat parkir sudah penuh. Kalian sebaiknya pulang. Jiang Jingchen, kamu mau kemana? Hari ini semua orang, ini pesta ulang tahun keluarga Sia. Kami tamu VIP undangan keluarga Sia. Kamu siapa? Berani bersaing tempat parkir? Kalian datang menghadiri pesta ulang tahun? Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu masuk ke sini. Uang 10 juta rupiah sebagai pembayaran jasa 6 tahun kamu jadi pengasuhku di kehidupan sebelum. Cepat ambil uangnya dan pergi. Dan kosongkan tempat parkirku juga. Ternyata pengorbananku di kehidupan lalu. Di matanya, aku hanyalah seorang pengasuh. Hanya dihargai 10 juta rupiah. Tempat parkir berlaku aturan siapa cepat dia dapat. Aku yang datang duluan. Jadi ini milikku. Jiang Jingchen, berhenti. Di kehidupan lalu, cuma seorang kurir. Di kehidupan ini, kamu tetap jadi pengantar barang. Uang 10 juta cukup buat bertahun-tahun. Jiang Jingchen. Kamu mengejar Xinyue dan sengaja menunggu di sini? Aku kasih tahu itu tidak akan pernah terjadi. Laki-laki bersama Gu Xinyue tidak boleh jadi sampah. Gu Xinyue terlalu banyak akting jadi drama queen. Hal di kehidupan masa lalu sudah berlalu. Di kehidupan ini, aku punya hidupku sendiri. Tolong beri jalan. Jiang Jingchen, kamu supir van. Apa mau disombongkan? Mobil McLaren yang kami kendarai hari ini, tahu harganya? Berani bilang gak takut bikin kamu shock. Bukannya itu mobilku? Kamu bilang apa? Jiang Jingchen, kamu bilang apa? Kamu bilang mobil ini milikmu? Benar sekali. Ini memang mobilku. Hiasan di dalam mobil ini dipesan khusus oleh istriku untukku. Kenapa bisa ada di tanganmu? Jiang Jingchen, kamu tidak tahu malu. Mobil ini milik Bu Sia. Aku dan Ayu membelinya tunai. Apa hubunganmu? XINU. Ahyu, tenang saja.
Orang biasa seumur hidup tidak mungkin kenal Pasya. Mobil ini milikku. Suruh dia beri tempat parkirnya, jangan buang waktu. Pesta akan segera dimulai. Benar, mobil ini aku dan Xin Yu beli. Semua fasilitas lengkap, dekorasi interior. Semuanya mewah. Hiasan mobil itu cukup untuk beli beberapa nyawamu. Masih berani bilang milikmu? Terima kasih, sayang. Mobilnya baru datang. Aku suruh anak buahku pakai beberapa hari dulu biar adaptasi. Nanti Ternyata istri bilang mau cari orang buat penyesuaian. Ternyata cari Gu Xinyue. Kenapa diam saja sekarang? Aku sama kamu. Kamu nggak bisa beli mobil bekas. Sekarang malah berani bilang, McLaren yang harganya miliar adalah milikmu. Gu Xinyue, nggak nyangka, setelah bertahun-tahun, kamu masih tetap sefine ini. Melihat sesuatu yang bagus, langsung ingin punya. Kamu nggak takut ketahuan? Apa maksudmu? Aku ingin yang bagus, tapi dibilang tamat. Kamu yang nggak mampu kasih. Bersama Ahyu. Semua yang mau, dia bisa kasih. Bedanya kalian berdua. Xin Yue, jangan bilang McLaren, bintang di langit pun kalau kamu mau, aku kasih. Hanya pria yang nggak berguna yang akan menyebut wanitanya tamak. Ada wanita yang pantas. Dan ada yang tidak. Saya tanya terakhir kali, kalian yakin mobil ini milik kalian? Mobil ini bukan milik kami. Apa mungkin milikmu? Kamu orang biasa, sok apaan? Sejauh yang saya tahu, McLaren ini punya fitur pengenalan wajah pemilik. Berani coba? Kenapa harus coba di depan kamu? Takut gak lulus ya? Siapa takut? Mobil ini milik kami. Kenapa harus coba di depan kamu? Kalian tidak mencoba. Kalau begitu, aku yang coba. Semoga nanti kamu masih bisa keras kepala seperti ini. Pemilik mobil dikenali berhasil. Pemilik mobil dikenali berhasil. Ini bagaimana mungkin? Kenapa berhasil dengan pengenalan wajah? Apa benar mobil miliknya? Dia suami ibunya. Tidak mungkin. Saya paham. Pasti sistem pengenalan wajah mobil ini rusak. Dia orang biasa. Mana mungkin dia kenal bos sehebat Nona Xia. Masuk akal juga yang kamu bilang. Sekarang sudah tahu mobil ini punya siapa? Jiang Jingchen, kamu benar-benar beruntung. Sistem pengenalan wajah mobil rusak. Kamu, makan mie instan harus dibagi 3 kali makan. Mana mungkin mampu beli mobil semah. Bro, Saya paham. kamu tipe yang makin gak punya, makin sok punya. Kalau bukan milikmu, ya bukan milikmu. Mau itu mobil atau hati Xin Yu. Lupakan, gak usah berharap. Kayaknya kalian benar-benar seperti itik mati yang direbus, cuma bisa keras kepala. Lihat tuh, ada aktor top di sini. Lihat aktor top di sini. Gu Xinyu, ini garasi keluarga Xia. Kamu bikin acara fans di sini? Kamu siapa? Xin Yu, aktris pemenang penghargaan. Kamu siapa? Emangnya kamu... Hey fans, orang ini dulu salah satu pengagumku saja. Karena aku menolak dia, dia terus menggangguku. Hari ini aku dan Ayu dapat undangan pesta ulang tahun anak bungsu Xia. Orang ini membawa mobil van tua untuk merebut tempat parkirku, ingin menarik perhatianku. Benar-benar menjijikkan, kan? Apa-apaan itu? Ting, Cepat singkirkan mobil butut itu, atau aku akan menghancurkannya. kata-katamu benar sekali. Mobil van tua, kan? Kalaupun rusak, kita bisa bayar ganti. Gu Xinyue, mobil ini belum tentu bisa diganti rugi. Setahu saya, perusahaan hiburanmu dan Shen Yu tahun lalu gagal investasi. Sekarang lagi sibuk cari investor, kan? Kamu tahu dari mana? Terus kenapa? Mobil van jelek, kan? Kalau saya dapat investasi dari grup bukan cuma 1, 10 saya sanggup ganti. 10. Gu Xinyu, kamu ini sedang cari mati. Kamulah yang cari mati. Aku peringatkan kamu, kalau kamu tidak kosongkan tempat parkir ini, jangan salahkan kalau aku tidak ramah. Hai penggemarku, berapapun uang yang kalian taburkan, aku, Gu Xinyu, yang akan bayar.
Tapi pikirkan baik-baik, siapa yang melempar, aku akan tagih mereka. Yakin kalian kalau aktris favorit kalian ini akan tanggung jawab untuk kalian? Takutnya nanti dia mau ganti rugi. Tapi nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Sekarang aku bakal hancurin di depanmu. Hancur, hancur, hancur. Hancurin Hancurin, Gu Xingyu. Terakhir kali aku baik hati ingetin kamu, dengan kondisi keuangan perusahaanmu sekarang. 10 juta rupiah saja sulit. Mobil ini benar-benar nggak bisa kamu bayar. Kamu pikir aku masih seperti dulu? Di kehidupan ini aku adalah seorang aktris terkenal. Punya banyak sekali penggemar. Sebentar lagi dapat investasi dari keluar. Aku kasih tahu kamu. Mobil ini pasti aku hancurkan. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Jiang Jingchen, aku hancurkan mobil ini, kau bisa apa padaku? Halo, istri. Halo, Ada apa? Sayang, aku sekarang di tempat parkir, dikelilingi oleh banyak orang. Siapa yang berani seperti itu? Sayang, aku segera menyelesaikan ini. Si kecil tunggu aku. Oke. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mama, aku khawatir dengan Papa. Kita ke tempat parkir bawah tanah jemput pap. Oh, Seseorang, tolong. I get many ambit Tuan Jiang. Mobil ini, baru saja aku ambil awal tahun ini. Harganya 15 miliar. Anggap 10 miliar buat kalian. Bayar ganti rugi. Jiang Jingchen, kamu berani meminta sebanyak itu? Ini cuma van tua, minta 10 miliar. Ini bukan van jelek. Ini Alphard edisi terbatas. Kalian kan aktor dan aktris terkenal, masa malah gak ngerti? Aku tahu kau selevel apa. Bercanda ada batasnya, tahu. kau tukang angkut barang bau. Bisa beli mobil mahal ini. 1 miliar semahal itu. Untungnya kita gak menyentuhnya. Aduh, takut apa sih? Kita gak sanggup kan? Aktor dan aktris terkenal, lagi pula mereka baru dapat investasi. Iya. Bayar aja, nggak usah takut. Nanti ikut pesta. Dapat investasi dari keluarga jutaan ini nggak ada apa-apanya. Gu Xingyu. Kamu gak pernah berpikir. Aku adalah orang yang kamu susah payah coba dekatin dan puasin. Tapi sekarang kamu bersikap seperti ini. Menurutmu, aku akan berinvestasi padamu? Jiang Jingchen. Kamu gila. Kamu bermarga Jiang, bukan Xia. Kamu belum pernah dengar. Suami bos besar grup Xia. Bermarga Jiang? Jiang Jingchen, kamu tak tahu aturan? Menyinggung kami masih ada jalan hidup. Berani mendekati Tuan Xia dari keluarga Xia? Iya, benar. Aku malas bicara panjang lebar dengan 3 hari lagi, kalau tidak bayar ganti rugi. Siap-siap saja kami laporkan ke polisi. Sekarang, aku mau menemani anakku merayakan ulang tahunnya. Hari ini ulang tahun Tuan Muda? Apa dia mau buat masalah di pesta? Kita harus menyelesaikan urusan ini. Para penggemar tersayang. Hentikan dia. Kodok pakai bulu ayam, sok jadi serigala. Awas, aku rekam dan upload ke internet. Berani lagi tidak? Aku timpu kamu. Berani. Berani bertindak di wilayah keluarga Xia, bisa mati mengenaskan. Jangan takut sama dia. Dia hanya tukang mimpi. Gu Xingyu. Aku berani jamin. Kamu pasti akan menyesal. Jiang Jingchen tidak berpikir. Direktur Xia benar-benar istrimu? Dia akan turun membantu kamu. Siapa yang berani menyentuh suamiku? Orang-orang ini siapa sih? Dia akan turun membantu kamu? Berhenti. Salam, Tuan Muda. Kenapa ini malah Xia Obao? Ketemu anakku dalam keadaan begini, sungguh memalukan. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuh suamiku. Ibu Xiao Ba. Terima telepon kerja dulu.
Ibu, aku khawatir sama... Aku pergi dulu ya. Xiaobao cepat ikut aku. Lindungi baik-baik Tuan Muda dan Tuan Jiang. Tuan Muda, kenapa datang? Pasti mau jemput kami ya? Anda tidak perlu repot, kami datang untuk merayakan ulang tahun Anda. Siapa yang jemput yang Bibi ini. terlalu narsis? Ya. Jiang Jingchen, kenapa ketawa? Semua gara-gara kamu ngotot merebut tempat parkir. Kalau enggak, apa si kecil ini harus turun sendiri? Kalian rebut parkirku, hancurin mobilku. Dan masih bilang aku yang gak masuk akal? Tuan Muda, jangan dekat sama orang miskin, bisa kena penyakit miskin. Jiang Jingchen, API ini tempaku? Kamu beneran ngira kamu suaminya bos ya? Tuan Muda ada di sini. Gimana? Kamu mau Tuan Muda anggap kamu bapaknya? Ayah. Ayah. Pak Jiang, hal. Pak Jiang, hey, Xiaobao. Kenapa turun sendirian? Ibunya mana? Ibu segera ke sini. Ayah, kenapa kamu terluka? Gak apa-apa. APA mungkin dia ayah kandung Tuan Muda keluar. Tuan Ji, Kalo begitu kita. Bukankah kita menemui masalah besar? Tidak mungkin. pasti tidak mungkin. Dia jelas-jelas Yang hanya pria biasa saja. bagaimana Tuan Jiang yang legendaris. Palsu. Kita ditipu oleh Jiang. Xin Yue. Apa yang kamu katakan? Tuan muda itu anak-anak. Jiang Jingchen diam-diam membujuknya. memanggilnya ayah di depan. Hanya membanggakan pengaruh orang lain. Benar. Jiang Jingchen dengan Qin Fen. Apa aku masih belum dia suaminya Nona Xia? Maka aku adalah Dewi Surga 9 lapisan. Aku sudah tahu pasti begini. Kita harus yakin teguh. Kakak aktris dan kakak aktor. Orang miskin ini berani banget. Ngangguin kakak aktris lalu nipu si kecil keluarga Xia. Siapa tidak tahu metode keras Tuan Besar Xia? Hari ini, Dia jangan harap pergi dengan selamat. Sekelompok orang bodoh, dua kelompok. Kamu ngomong apa sih? kalian ngapain? Dia menculik Tuan Muda di depan umum. Kenapa kalian tidak menangkap? Bawa mereka pergi. Apa-apaan ini? Tuan Muda. Jangan sampai kamu dibohong. Jiang Jingchen, nanti kalau Pak Xia datang, nasibmu akan hancur total. Khawatirkan diri kalian sendiri. Kalian merusak mobilku. Dan belum membayarnya. Mobil tua, 10 miliar. Tunggu sampai Pak Xia datang. Bereskan urusan investasi ini, aku akan bayar. Siapa yang begitu sombong? Pak Xia. Pak Xia. Dia orangnya. Menyamar jadi suami, masih mau menculik si kecil di depan umum. Betul sekali, Bapak Xia. Kami dianggap tamu terhormat Anda. Anak berpura-pura jadi suami Anda, Bapak Jiang. Bekerja sama dengan penjaga keamanan yang tidak sopan pada kami. Bukankah ini merendahkan Anda? Benar-benar tidak tahu diri. Sungguh. Jiang Jingchen, kamu tidak tahu diri. Kali ini terlalu memaksakan, kan? Terkena batunya. Kalian tidak tahu diri, berani mengajari suamiku. Bu Xia, Orang bodoh ini. benar-benar suamimu? Ibuku, lucu kata-katamu. Masa aku tidak kenal suamiku sendiri? Tidak. Bu Xia. Aku tidak bermaksud begitu. Istriku tersayang. Maaf. Aku bikin kamu malu. Bukan, ini salahku datang terlambat. Sampai membiarkan orang-orang yang kurang ajar ini menginjakmu. Masih sakit? Sudah ya. Aku baik-baik saja. Ada apa sebenarnya? Orang yang bernama Jiang Jing, benarkah suami dari Bos Xia?
XINU. Kita sudah menyinggung Tuan Xia. Ini benar-benar berakhir, ya kan? Tenang saja, dia suami Tuan Xia. Lalu kenapa? Bukankah kita tamu penting Tuan Xia? Kita raja dan ratu film. Paling buruk. Kita minta maaf saja sama mereka. Selesaikan? Siapa yang merusak mobil ini? Siapa yang melakukannya? Tuan Xia. Ini cuma kesalahpahaman kecil. Kesalahpaham. Yang bikin merusak mobil suami saya. Maaf, Tuan Xia. Kami tidak tahu diri. Tidak tahu siapa. Identitas Tuan Jiang, kalau tahu, pasti tidak berani melakukan ini. Bagaimana jika orang biasa? Apakah saya pantas diperebutkan? Pantas? Oh tidak, Tuan Jiang, bukan maksud kami. Kami minta maaf pada Anda. Mobil ini kami ganti 2 kali lipat. Maafkan kami. 2 kali lipat ganti rugi? Itu berarti 30 juta. Baiklah. Sekarang juga tulis ceknya. Baiklah. Sekarang tulis cek. Ahyu, 30 juta. Kita mana punya uang sebanyak itu? Pak Jiang. Tahu keadaan perusahaan kami. Kami tidak bisa menyediakan uang sebanyaknya. Menunggu investasi dari Tuan Xia. Begitu investasi datang, segera bayar ganti rugi. Investasi? Kalian hancurkan mobil suami tapi masih berani minta investasi? Mulai hari ini umumkan keluarga Xia. Tidak akan memberikan kalian sepeser pun investasi. Tidak ada investasi. Akan seperti kehidupan sebelumnya. Tidak boleh. Pak Xia, Pak Xia. Kami tahu kesalahan beri satu kesempatan lagi. Sayang, menurutmu bagaimana? Orang seperti mereka tidak layak kesempatan kedua. Tuan Jiang. Bos Jiang, kami tahu kami salah. Kami ingin menghadiri ulang tahun putra Anda, jadi terburu-buru dan membuat kesalahan. Bagaimana? Rebut parkir dan merusak mobil kalian bilang terburu-buru. Bagaimana dengan menyalahgunakan mobil saya? Mobil ini jelas-jelas hadiah dari istri saya untuk saya. Tapi kalian dengan sombong mengaku itu milik kalian. Bahkan menggunakannya untuk merendahkan saya dan memandang remeh saya. Mobil kalian hanya membantu mengujinya, kan? Berani-beraninya kalian mengklaim itu Bukankah itu mengambil tanpa izin? Pencurian, bukan? Bukan begitu, Tuan Xia. Kami tidak begitu. Kami munafik, tidak tahu malu. Tuan Xia, Tuan Jiang, kami sadar akan kesalahan kami. Tolong maafkan. Jiang Jingchen, aku tidak tahu mobil itu milikmu. Saat itu kamu jelas. Orang yang tak bertemu 3 hari pantas dikagumi. Kamu terlalu meremehkan orang lain. Kamu pantas membayar harganya. Cepat minta maaf. Xia menarik investasinya, semua tamat. Tuan Jiang, ini kesalahan kami. Minta maaf, tolong bersikap besar hati. Tidak perlu, Gu Xinyue. Aku tidak butuh permintaan maaf darimu. Aku tidak akan berdamai. Akan kulaporkan ke polisi. Soal investasi grup Xia, kalian jangan bermimpi. Cari jalan lain saja. Jiang Jingchen, aku sudah meminta maaf padamu. Apa yang kamu inginkan? Para penggemar mereka semua masih ada di... Apa kamu tidak takut mereka akan menyerangmu di internet nanti? Nonegu. Menunjuk orang dengan jari bukan perilaku sopan. Nggak keberatan kasih kamu. Nggak perlu, Tuan Xia, maafkan saya. Kalian di sini menyerang suamiku, kan? Tuan Xia, kami salah. Semua gara-gara aktor dan aktris itu yang menyuruh kami. Kami bakal berhenti jadi fans mereka. Kalian bikin onar. Lakukan kekerasan. Bawa mereka ke kantor polisi. Ziap, Yanggan. Tolong, Yanggan, cepat lari. Aku salah, Yanggan. Kalian menyamar McLaren, merusak mobil suamiku. Investasi, jangan berpikir lagi. Ganti rugi segera untuk mobil. Kalau tidak, jangan salahkan surat dari grup Xia. Tuan Xia, Tuan Jiang, tahu kami salah. Beri kami satu kesempatan lagi. Kesempatan. Grup Xia akan memblokir kalian. Saya jamin dalam sebulan, kalian akan lenyap dari dunia hiburan. Bawa mereka pergi. Jiang Jingchen, sombong apa? Cuma mengandalkan Ibu Xia. Sama seperti sebelumnya, pria bergantung pada perempuan, pengecut. Ibu Xia, Ibu Xia. Berani bicara tidak sopan, mereka dikirim ke penjara. Sudah, sayang, jangan marah karena orang seperti itu. Mereka sekarang sudah rugi 3 miliar. Kurasa cukup untuk membuat mereka kesal. Pesta ulang tahun bagus jadi kacau. Awalnya untuk umumkan identitas kamu dan anak kita. Tapi malah menyebabkan wajahmu cedera. Tidak apa-apa. Itu tidak perlu buru-buru.
Yang penting rayakan ulang tahun Xiao Bao dulu. Akhirnya bisa makan kue nih. Xingyue, Raja dan Ratu Ek, Bukankah diundang ke ulang tahun putra grup Xia? kenapa kalian Menyinggung grup Xia? Rumor perusahaan menghadapi kekurangan dana dan butuh investasi dari grup Xia. Apa benar? Dengar-dengar mobil mewah yang netizen bilang kamu sok-sokan. Apa tanggapanmu? berhenti mengambil? Bilang saja. Pak Jong. Aktor dan aktris top kini jadi bahan gunjingan. Bahkan fans mereka langsung berbalik menyerang. Di depan rumah mereka, fans menulis dengan tinta merah, pasangan murahan. Wajar, mereka cari masalah dengan Pak Jiang. Pria di balik kesuksesan Busia. Sudah selesai pekerjaannya? Pak Jiang, Jadwal Anda untuk minggu depan. Sutradara MOU sudah menunggu setengah bulan. Memberikan hadiah pertemuan, Hanya demi bertemu dengan Anda, produser bintang legendaris. hadiah tidak perlu. Sutradara MOU adalah sutradara besar di industri ini. Saya ingin bertemu dengannya. Atur. Fake. Kerugian kali ini sangat besar. Ganti rugi mobil saja sudah membuat perusahaan kosong. Sekarang kehilangan investasi. Rekan kerjasama sebelumnya mendengar kalian menyinggung keluarga Xia, langsung kabur. Kenapa menyinggung orang lain, menyinggung Tuan Xia? Kalau teras begini. Kita hidup dari angin. Bukankah itu investasi? Di seluruh Jiangcheng, bukan cuma grup keluarga Xia. Aku dan Ayu aktor dan aktris pemenang penghargaan. aktor dan aktris top. Reputasi kalian penuh hujatan. Banyak yang berhenti jadi penggemar. Seluruh internet memaki. Jangan mimpi jadi aktor top. Sekarang kalian seperti pengemis. Bahkan tidak dapat uang. Broja. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin hanya pasrah menunggu, kan? Hanya R. Sepertinya cuma produser legendaris itu yang bisa menyelamatkan kita. Hanya R. Betul, produser emas. Katanya, para pendatang baru yang dia latih melejit jadi bintang. Selebriti meredup kembali. Asalkan kita bisa menemukannya, kita masih punya harapan. Jeko, bagaimana menemukan produser emas itu? Aku dan Ayu mengunjungi dia. Pasti bisa menyelamatkan. Aku sih nggak sanggup. Produser ini sangat misterius. Dia bekerja sama dengan orang terbaik di industri. Dia tidak pernah muncul di depan umum, tapi kabarnya dia mungkin kekasih tuan muda dari grup Xia. Apa? Semua foto ini diambil oleh wartawan gosip, produser berbakat itu dan asistennya. Mereka sering keluar masuk villa keluarga Xia. Bukankah suami tuan muda Xia itu Jiang Jingchen? Jangan-jangan. Sudah kuduga. Jiang Jingchen memang pengecut. Summer hanya main-main saja. Sekarang ada produser emas yang lebih baik. Tentu saja ditinggalkan. Xinyu. Kita sebelumnya pernah menyinggung sama produser emas ini. Apa mungkin menolak? Tentu saja tidak. Dulu bermasalahnya dengan Jiang Jingchen. Produser adalah kekasih Nona Xia. Benci Jiang Jingchen belum cukup. Dia akan memandang kita berbeda. Tapi, kemana pergi untuk menemukan produser hebat? Sutradara MOU, sutradara terkenal, membuat janji dengan produser untuk diskusi kerja sama 1 minggu lagi. Kalian bisa mencari sutradara, coba keberuntungan kalian. Siapa tahu bisa ketemu. Sutradara MOU. Penghargaan pertama kami dari karya sutradara MOU. Kalau sutradara MOU pasti akan berhasil. Syukurlah. Ingatkan ya. Kalian harus rendah hati. Jangan sampai menyinggung produser lagi. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membantu. Siap keluar dari dunia hiburan. Tenang aja, Bang Jie. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Jiang Jingchen, kehidupan ini, kamu bersama Bosia, kamu hidup dari orang lain, dan segera akan ditinggalkan. Tapi aku, cukup dengan bekerja sama dengan produser top, karirku akan kembali bersinar. Pada akhirnya, aku yang menang. Makan buah yuk. Sayang, apa bikin kamu senang? Presiden grup Xia punya selingkuhan? Diduga produser misterius hiburan. Suami menangis di malam hari. Wartawan gosip memang terlalu keterlaluan. Apa yang kamu tulis sembarangan? Apa maksudnya perselingkuhan? Aku ini kan pasangan sahmu. Aku agak penasaran. Kapan kamu menangis tengah malam curhat?
Ayah sama ibu enggak tahu malu. Aku enggak mau jadi pengganggu, tuh. Anak ini, Ki Kesselbau. Kenapa? dunia milik kalian berdua ya. Jangan kecewakan. Itu tulus dari hati. Malu-maluin banget sih. Sutradara dan produser terbaik, janjian, selama bisa ketemu sutradara MU, minta dia rekomendasiin kita bisa bangkit. Hello Pak Jong. Sutradara MU, saya sampai di... Saya akan kirim orang untuk jemput. Gak usah repot-repot. Aku langsung masuk aja. Saya minta resepsionis siapkan akses VIP untuk Anda. Anda bisa langsung naik lift khusus. Kalian, ke kantor saya, sekarang. Itu kan Jiang Jingchen? Ngapain dia datang ke sini? Dia mau ditinggalin sama Bu Xia. Cuma mau nempel sama aku kan? Dia menyakiti kita parah. Masih berani datang lagi. Jiang Jingchen. Kenapa kamu selalu muncul? Kalian. Kenapa juga ada di sini? Pura-pura. Pura-pura lebih meyakinkan lagi. Kamu sengaja cari tahu jadwal aku. Ngikutin ke sini kan? Gu Xinyu. Kamu perlu cek otakmu. Berani kamu bicara seperti itu pada kamu anjing penjilatku. Gu Xinyu. Kasih tahu untuk terakhir kali. 6 tahun berpisah, aku tak lagi punya perasaan padamu. Ini aku punya istri dan anak. Jadi jangan sok rasa lagi. Jiang Jingchen, apa yang kamu banggakan? Kamu numpang hidup dari Tuan Xia. Sekarang Tuan Xia cinta baru. Hari enakmu sebagai pria numpang hidup. Sudah selesai. Kenapa? Mau ditampar lagi? Kamu. Sutradara MOU sudah bilang. Hang. Maafkan kami berdua. Non-karyawan perusahaan dilarang masuk, wajib mendaftar identitas. Kenapa bisa masuk? Karena pria itu punya hak istimewa. Jiang Jingchen kerja di sini, satpam atau petugas kebersihan, direktur Xia nggak terlalu peduli, dia kerja sendiri. Mau ketemu sutradara MOU, tahu siapa kami? Siapapun itu, harap daftar dulu di sini. Sudah Shinue. Belakangan ini, terlalu banyak berita buruk, kendalikan diri sedikit. Oke, daftarnya di mana? Pak Ji. Akhirnya Anda datang. Ketemu Anda susah sekali. Terlalu sopan, Pak MU. Kita bicara lebih detail di kantor. Jaga di sini. Jangan biarkan siapapun mengganggu pembicaraan dengan Pak. Siap. Silakan, Pak Jiang. Ayu. Ayu, aku melihat Jiang Jingchen tadi. Sutradara MOU bersikap hormat padanya. Exinu mungkin kamu salah lihat. Nggak ada siapa-siapa kok. Sutradara MOU kan pemimpin generasi ketiga sutradara, biasanya sombong. Yang paling dia nggak suka itu orang-orang yang numpang kaya. Mungkinkah dia bersikap rendah hati ke Jiang? Iya, benar. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Dia nggak akan kenal kita. Kita ada urusan dengan sutradara. Maaf, sutradara MOU bilang sedang ada pembicaraan penting. Nggak boleh masuk. Kalian bisa tunggu di sini. Sebentar saja. Aku. Shinue. Ketemu produser top penting. Jangan ganggu Pak MU. Tunggu saja sebentar. Shinue. Berapa lama obrolan Pak MU akan selesai? Aku juga nggak tahu. Cepat masuk dan kasih tahu dia, bilang Gu Xinyu mau, aku nggak percaya ada yang lebih penting dari kita. Betul banget. Gu, bintang besar. Pak MU antri sebulan untuk bertemu. Kamu tahu kan betapa pentingnya ini? Produser. Jangan-jangan. Produser terkenal itu?
Tentu saja, produser emas legendaris itu. Cepat, kita masuk. Mau cegah kami? Kehilangan pekerjaan? Minger. Tuan aktor besar. Minggir, Tidak boleh masuk. Tidak boleh. tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Pakmu. Arab. Maaf mengganggu, tapi kami ada urusan penting. Benar, Pak MU. Dengar-dengar Anda bertemu produser terkenal, kami juga ingin belajar banyak. Keamanan. Kenapa tidak kasih tahu? Maaf, saya. Saya benar-benar tidak sempat memberitahu. Bintang Bugu dan Pak Shen. Kalian mencari sutradara MU, ya? Maaf sekali. Sutradara MU tidak ada. Kami memang mengganggu. Kami mencari sutradara MU untuk urusan. Katanya dia bertemu produser emas. Kami juga ingin bertemu. Saya tahu, kalau tidak ada urusan penting, tidak akan datang. Sang aktris dan aktor utama ingin berkenalan dengan produser emas, ya? Benar sekali. Sayang sekali, sutradara MU tidak ada. Xiao Qian, kamu juga tahu. Kami pernah bekerja sama dengan sutradara MU, jadi punya hubungan baik. Kali ini membantu memperkenalkan produser emas. Itu akan sangat bagus. Sutradara MU bilang, setelah bintang besarku terkenal, Nilainya langsung. telepon tidak bisa dihubungi lagi. Tidak ada hubungan dekat. Tidak, Xia, aku dan Sinue terlalu sibuk, jadi mengabaikan sutradara MU. Mulai sekarang filmnya sutradara MU. Kami bisa tampil tanpa bayaran, keuntunganmu juga pasti nggak sedikit. meski banyak skandal, mungkin mereka akan bangkit lagi. Beri sedikit muka. Xiao Gan, jadi produser bintang itu sekarang ada di mana? PAK Jiang. Pendapat Anda Artis baru yang baru saja. benar-benar luar biasa. Saya sangat menantikan kerja sama kita. Sutradara Di mana pendatang baru sekarang? Ingin langsung memeriksa lokasi. Tentu saja boleh. Mereka sedang uji peran di studio, saya antar Anda ke sana. Saya cuma bisa beritahu kalian, sutradara MOU membawa Pak Jiang ke studio melihat pendatang baru. Baik, kecil Gan. Kalau kami sukses, pasti ada bagian untuk. Kalau begitu, kami ke sana dulu ya. Ayo. Apakah itu aktris peraih? Kenapa mereka ada di sini? Keberuntungan kita luar biasa. Kita bertemu produser emas serta aktris dan aktor terbaik. Bukankah mereka sudah diboikot oleh grup Xia? Semua orang di internet mencaci. Lalu kenapa? Dihujat juga tetap Aku malah berharap seluruh internet mencaci aku. Mereka itu aktor dan aktris top. Siapa tahu suatu hari bisa bangkit lagi. Aktor dan aktris top? Aku adalah penggemar kalian. Setiap film kalian, aku sudah nonton semuanya. Kalian semua masih pendatang baru, ya? Dunia ini dalam, loh. Tidak sesederhana yang kalian kira. Iya, Ratu Akting bilang benar. Kami pendatang baru. Masih harus banyak. Ratu Akting dan Raja Akting. Salam untuk Raja dan Ratu Akting. Saya pendatang baru, Xiao Zhang. Shaoxi. Xiao 11, cepat ke sini. Biarin dia aja, sok jual mahal. Kak, Capek ya? Kamu juga kerja keras, Raja Akting. Jiang Jingchen, kamu kira keluarga Xia menghentikan aku? Aku akan jatuh? Kemanapun aku pergi selalu jadi sorotan. Kamu, pria makan uang perempuan yang akan ditinggal. Aku injak di bawah kakiku. wah, Raja dan Ratu Akting. Kalian kok bisa ada di sini? Ngurusin kalian itu bukan urusan kami. Kami ke sini buat cari produser utama. Lihat kan,
Bintang film datang bertemu produser emas, selangkah lagi kembali populer. Nggak boleh bikin mereka kesel. Iya benar. Biarkan dia Di sana sibuk hafalin naskah bodoh. setiap hari cuma tahu kerja keras. Nggak ngerti sedikit pun soal hubungan antar orang. Pasti produser emas. Jiang Jingchen, kamu nggak selesai ya? Kenapa selalu ngikutin aku? Aku juga mau nanya ke kamu, kenapa di mana-mana ada kamu? Jiang Jingchen, jangan pura-pura lagi. Benar Direktur Xia membuangmu, buru-buru cari tempat baru? Lalu entah dari mana dengar kabar aku dan Xinyu mau balik lagi. Sekarang kamu cari Xinyu, nggak lepaskan dia ya. Aku kagum dengan cara kalian berpikir. Tapi sayang sekali. Kalian salah tebak. Aku salah tebak, atau kamu nggak mau ngaku? Jiang Jingchen, dengar baik-baik. Dulu Xinyu bersama kamu. Cuma menganggapmu sebagai pengganti aku. Sekarang aku sudah kembali, aku ada di sisinya, kamu sama sekali nggak punya kesempatan. Aku nggak tertarik ngobrol sama kamu. Aku di sini untuk kerja. Nggak ada hubungannya sama kamu atau Gu Xinyu. Kerja? Jiang Jingchen. Bukannya kamu cuma numpang hidup ya? Aku paham sekarang. Sebentar lagi bakal dibuang ya, jadi harus cari makan sendiri, gitu? Coba saya tebak. Kamu kerja apa di sini? Kuli atau petugas kebersihan? Jiang Jingchen, kamu tetap saja. Gak ada kemajuan seperti di kehidupan sebelumnya. Sepertinya pria ini adalah penjilat si ratu film. Tetap miskin dan gak punya masa depan. Gak sadar diri ya? Jangan begini, kalian. Belum kapok ya dengan pelajaran lalu. Masih mau coba lagi? Diam, Jiang Jingchen. Kami tidak mengandalkan grup Xia. Kali ini, kita temui produser kelas atas. Produser kelas atas. Benar, produser top, Direktur Jiang. Hari ini, jika kita mendapat persetujuannya, aku dan Xinyu pasti kembali ke puncak. Dia punya banyak sumber daya di industri hiburan lokal. Bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh grup Xia. Lama tidak bertemu, kehalusan kalian makin parah saja. Gu Xinyu, Shen Yu. Disayangkan harus memberitahu kalian. Aku adalah yang kalian sebut. Produser emas. Kamu cuma pria yang hidup dari wanita. Sekarang mengaku jadi produser emas. Jiang Jingchen, nggak membual, bisa mati ya? Jiang Jingchen, kamu hidup bergantung pada wanita. Apa itu tugas produser? Apakah semua ini karena berpikir jadi produser emas? Mimpi saja. Orang lain itu berbakat terkenal di mana-mana. Jauh banget kalau dibandingin sama kamu. Sepertinya kalian sangat percaya pada gosip hiburannya. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Soal Tuan Xia dan produser itu tidak benar. Tapi soal Tuan Xia meninggalkanmu, itu benar. Karena sekarang kamu mendekatiku lagi. Aku mendekatimu? Benar, Jiang Jingchen. Karena aku bilang kamu tidak berguna, makan hasil kerja istri di rumah. Tidak membantu aku. Jadi sekarang kamu jadi produser hebat supaya aku berubah pikiran, kan? Siapa yang bikin dia percaya diri begitu? Jadi produser adalah impian aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya? Lalu kenapa kamu di sini sekarang, setiap hari mengikutiku? Berusaha menciptakan pertemuan. Untuk menarik perhatian? Jiang Jingchen, jangan mimpi makan angsa kalau kodak. Xinyu tidak akan tertarik pada sampah sepertimu. Aku berdiri di sini. Karena aku adalah produser emas yang diundang langsung oleh sutradara MU. Gu Xinyu dan Shen Yu. Kalian ingin bangkit melalui produser emas. Itu tidak mungkin. Aku selamanya. Tidak akan ada yang mati pun tidak tahu menyesal. Kamu bilang kamu adalah produser bintang. Silakan, ada yang percaya di sini? Aku sih tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Produser bintang mana ada seperti dia? Dengar itu, Jiang Jingchen. Tidak ada yang percaya padamu. Percaya.
Aku percaya kamu produser bintang. Apa pikir giliranmu untuk bicara? Ratu aktris MU Hari ini akan produser papan atas juga bilang akan membantu kita merancang. jalur masa depan. Bukankah yang dia pegang? Itu adalah buku rencana jalur pengembangan? Sepertinya di sini. Akhirnya ada orang pintar. Dia benar-benar produser, Jiang. Tidak mungkin, kita baru. Jangan panik, yang dia pegang itu rencana proyek. Kalau bukan palsu, pasti dia curi dari orang lain. Kemampuan Jiang Jingchen paling mentok cuma jadi kurir. Angkat batu bata sudah pas, tidak mungkin dia berbakat jadi produser. Aku juga rasa tidak mungkin. Orang ini Cuma pengikut berat si Ratu Film? Gak bisa dapat. jadi malah bikin onar di sini. Betul, Ratu Film saja sudah bilang begitu. Dia itu cuma penipu. Jangan lihat orang dari Meskipun dia bukan produser, ucapan kalian terlalu kasar. Ratu aktris, aku tahu kamu butuh bantuan produser. Jadi kenapa repot? Kamu tuh siapa sih? Emang ada giliran kamu buat Kamu nggak apa-apa kan? Semua ini karena kamu membelaku. Aku nggak apa-apa. Gu Xingyue, kamu sudah cukup bikin keributan belum? Jiang Jingchen, Aku ini bintang besar. ngajari pendatang baru aturan. Urusannya apa sama kamu? Bintang besar cuma, Baru segitu doang. Pura-pura jadi korban buat siapa? iya, bintang besar cuma kasih pelajaran. Kan, gak giliran kamu yang ngomong. Sebagai produser, melindungi artis tanggung jawabku. Kelihatannya sutradara MOU ini sudah pikun. Milih orang aja gak lihat kualitasnya. Siapa saja bisa masuk sini. Apa maksudmu? Kualitas kami tidak baik? Sutradara MU bukan sosok yang bisa kamu komentar. Bukan urusanmu untuk menentukan. Harus beritahu sutradara MU. Ada orang tertentu. Tidak layak untuk kuusahakan. Halo, Direktur. 3 pendatang baru rekomendasimu sudah aku periksa. Tapi ada 2 yang benar-benar tidak memenuhi syarat. Bisa langsung tendang gak? Tentu saja, nggak masalah. Semua sesuai ide Anda. PAK Jiang. Halo, Pak Ada apa di sana? PAK Jiang. Sutradara, Anda tadi sama Pak Jiang ke studio? Tadi saya ada sedih. Pak Jiang sudah pergi dulu. Pak MU. Saya baru saja mau aktris Gu dan aktor Shen mencari Anda. Ingin bertemu produser emas. Sekarang, sepertinya mereka ada di studio juga. Tidak baik, Pak Jiang mungkin ada masalah. Ayo segera ke sana. Baik. Muda. Ada 2 tamu tak diundang. Tolong segera datang untuk mengurus ini. Jiang Jingchen, pura-pura telepon, kami percaya? Siapa itu MU Dao? Mana mungkin kamu? Nomor teleponnya. Gu Xingyue, kamu sudah gila? Siapa tamu tak diundang di sini? Tunggu sampai bos datang, aku akan urus kamu duluan. Jiang Jingchen, kalau berani maju selangkah lagi. Aku merusak wajah. Gu Xingyue. Hadapi aku saja. Wajah seorang aktris. Kamu tahu itu. Jiang Jingchen, sudah dalam masalah. Mau pura-pura jadi pahlawan penyelamat? Kamu ada hubungan spesial sama... Tidak heran perempuan murahan membela kamu. Xingyue. Kami datang. Produser berbakat. Jangan bikin masalah. Perusahaan bermasalah soal dana, aku kesal. Sekarang orang rendahan berani melawan aku. Kalau aku hadang mereka sekarang, semua orang bakal naik di atas kepala aku. Gu Xinyu. Lepaskan dia sekarang, atau aku jamin. Kamu pasti akan menyesal. Apa hebatnya kamu? Bikin aku menyesal? Berhenti. Bu MU. Bumu. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa. Terima kasih. Ibu Gu. 2 film Shen. Seingatku, Aku tidak pernah undang kalian, kan? Aduh, sutradara aku dan Xingyue ada urusan penting. Datang menemui Anda. dengar-dengar. Anda akan bertemu produser emas. Kami juga ingin bertemu. Jadi kami. Meski begitu, Bikin keributan di lokasi syutingku. Ini nggak sesuai aturan, kan? aduh, Pak Sutradara MOU, ini salah paham. Salah paham kecil? Apa aktor dan aktris utama pakai alasan salah paham? Barusan hampir saja wajah Gu Xinyu terluka, tahu nggak? Jiang Jingchen. Siapa yang izinkan kamu bicara di sini? Pak Sutradara MOU. Ini karyawan kecil dari perusahaan kalian. Barusan dia. Berlaga produser emas di sini. Yang
Iya, Pak MU. Produser emas itu kan tokoh unggulan di industri kita. Dipalsukan orang seperti ini, rusak reputasi kita, kami ini cuma ada niat baik kok. Iya, Pak MU. Produser kapan datang? Kenapa belum kelihatan orangnya? Kalian berdua bodoh banget. Yang ada di depan kalian ini adalah produser emas legendaris. PAK Chiang. Sutradara MO. Kenapa kamu bantu dia berakting? Kalau tahu kalian sebodoh ini, aku gak seharusnya izinkan ketemu Xia Ogan. APA maksud, apalagi yang bisa saya. Orang kalian sebut penipu. Adalah benar-benar Produser Imas. legenda di industri. Sosok ahli dalam menciptakan bintang, Pak Jiang ya. Kita antre setengah bulan. Baru bisa bertemu dengan Pak Jiang. Bagaimana mungkin? Ternyata produser emas. Selesai sudah. Kita benar-benar tamat kali ini. Dasar bajingan. Tuan Ji, maaf banget. Saya minta maaf atas kesulitan ini, tapi bukan saya mengundang mereka. Mereka datang tak diundang. Jangan khawatir, aku nggak menyalahkan kamu, tapi pendatang baru pilihanmu. Ada 2 orang. Bakat mereka kurang bagus. Cari muka, menjilat ke atas, membentuk geng, mengucilkan, hingga nindas orang lain. Orang seperti ini, meski terkenal, hancurnya cuma soal waktu aja. Jangan buang sumber daya buat mereka. Ya. Direktur Jiang, kamu benar. Aku akan segera memutus kontrak dengan mereka. Sutradara Zhonggo. Saya susah payah. Ke titik ini hari ini. Pak Jiang, kami tahu kami salah. Diam. Xiaoga, cepat bawa mereka ke. Ziap. Jangan, Direktur MO. Direktur MOU, jangan. Terima kasih sudah percaya padaku tadi. Namamu Bei Chenxi, kan? Aku sudah lihat riwayatmu. Kamu gadis yang rajin dan luar biasa. Akan jadi bintang besar. Va. Presiden Jiang sudah tertarik padamu. Siapa tahu? Kamu ratu film selanjutnya. Cepat, ucapkan terima kasih ke Terima kasih, Presiden Jiang. Saya akan berusaha keras. PAK muda. Ada orang. Gak kerjasama, ya jangan kerjasama. Jangan menghancurkan masa depan sendiri. YK. PAK Ci. Tenang saja. 2 orang ini. main di film saya jadi terkenal. Langsung lupa sama saya. Aku lama memutuskan hubungan dengan. Tak kusangka mereka masih tak tahu malu, datang kemari. Raja Acting. Ratu akting. Sepertinya aku tak perlu lagi. Silakan pergi. Silahkan. PAK mu. Ini bisa aku jelaskan. Tentang Jiang. Tentang Pak Jiang. Kami tidak sengaja. Pak Jiang. Saya tidak tahu Anda adalah produser. Kami salah lihat, tidak ingin mendengar penjelasan Anda. Gu Xinyue dan Shen Yu. Perusahaan Anda bangkrut, pikirkan jalan keluar. Jiang Jingchen. Anda adalah produser emas? Kenapa Anda tidak bilang dari... Aku bilang sama kamu dulu. Kamu sendiri yang gak percaya. Walaupun aku nggak percaya, kenapa bantu dia, nggak bantu aku? Kenapa aku harus bantu kamu? Gu Xinyue, kemampuan kualitasmu segitu doang. Kamu ngandalin informasi kehidupan sebelumnya buat jadi aktris terbaik, itu batas maksimalmu. 6 tahun berlalu, pikirkan langkah selanjutnya. Jangan sampai kamu ngalamin nasib yang lebih buruk dibanding kehidupan sebelumnya. Kamu, Satpam, seret 2 orang gila ini keluar. Jiang Jingchen, kamu mau aku berlutut memohon, kan? Itu mimpi. Lepaskan aku. Sutradara Zhang, kita sudah sepakat sebelumnya. Aku tahu situasinya berbeda. Bagaimana kalau aku potong separuh honor? Bagaimana? Aku juga pemenang penghargaan, kan? Ani Shinyu. Aku bilang jujur sama kamu, kalian para pemenang penghargaan ini, ITU Semua Kumasan Award. Sekarang kamu kamu nggak ada harganya sama sekali. Pak Zhang, film ini kesempatan satu-satunya saya. Apapun yang Anda minta. Asalkan Anda setuju, saya pasti setuju. Saya siap lakukan apa saja. Baiklah. Kalau begitu, Panggil istrimu ke sini. Menemaniku makan malam, bagaimana? Ternyata kamu tak bisa kuatur lewat jalur belakang. Jiang Jingchen, banggamu apa? Sekarang kamu sukses. Bukankah kamu lakukan ini hanya untuk aku? Saya, Gu Xinyue, tidak kalah. Pemenang terakhir. Tetaplah aku. Kerjamu tiap hari minum-minum sampai larut malam. Pernah mikir gimana kita ke depannya? Perusahaan bangkrut, kontrak iklan dibatalkan, kru film menghindari kita. Kita cuma makan angin sekarang. Itu karena nggak punya kemampuan. Kalau punya kemampuan, aku bisa ditindas laki-laki kayak Jiang Jingchen? Sialan. 2 kali nikah, dua-duanya pengecut. Kamu bilang apa? Aku ini pecundang. Benar, kamu memang pecundang. Kalau bukan aku yang menunjukkan jalan, kamu masih jadi aktor kelas 3. Mana bisa jadi aktor terbaik?
Apa yang kamu Karena kamu sembarangan investasi dan rugi banyak uang. Aku juga nggak mungkin. Investasi dari keluarga Xia, apalagi masalah yang muncul setelah itu. Ku exsign you. Kalau bukan karena kamu, Aku belum tentu jadi seperti ini sekarang. Kenapa orang lain punya sponsor besar, tapi aku malah menikah dengan pecundang? Tidak bisa membantu apapun. Gu Xinyue, kalau bukan karena kamu, aku belum tentu seperti ini sekarang. Jing Chen. Jing Chen. Kok kamu sudah kembali? Gu Xinyue, apa yang kamu bicarakan? Jangan singkirkan itu. Kalau dilepas, jadi nggak mirip lagi. Hanya mata ini yang paling mirip dengannya. Kamu ngomong apa sih? Mirip siapa? Tentu saja mirip Jiang Jing Chen. Aku sangat merindukannya. Selama bertahun-tahun ini, yang paling aku rindukan adalah hari-hari kita hidup bersama. Juanita. Xinyu. Berani-beraninya kamu tampar aku. Aku wanita, tamparan ini buat kamu. Kamu sebelumnya bilang Jiang Jingchen itu pengganti aku. Melihat aku tapi di otakmu malah mikirin dia. Benar-benar bikin aku jijik. Kenapa? Lihat dirimu sekarang dan Jiang Jingchen. Dia produser emas di dunia hiburan. Kalau waktu itu aku gak cerai sama dia, berdampingan sama dia sekarang. Kita pasti jadi pasangan paling sempurna. Hah, dia menikah sama CEO dari keluarga Xia. Kamu pikir dia masih peduli sama kamu? Shen Yu, kamu lagi kerasukan apa sih? Daripada buang-buang waktu debat sama aku, mending pikirin gimana bangkitin perusahaan kita. Aku mau cerai sama kamu. Xinyu. Jangan marah. Semua salahku. Aku tidak seharusnya memukulmu. Aku ngomong begitu. Kita nggak jadi cerai, ya? Sayang, tenang aja. Aku, nih, sudah menemukan. Untuk mengatasi krisis perusahaan, sutradara terkenal dari Hollywood, Pak Zhang. Dia setuju berinvestasi di perusahaan kita dan mau bikin film. Khusus untuk kita berdua yang main. Aku tahu Pak Zhang. Bukankah kesempatan untuk bangkit kembali? Bahkan bisa melangkah ke Hollywood. Iya, benar. Oh iya, Nanti. sutradara Zhang ada acara. Kita pergi bersama. Sutradara Zhang sudah banyak membantu. Nanti kamu harus benar-benar mengucapkan terima kasih padanya. Di kehidupan sebelumnya, sutradara Zhang datang, tapi akhirnya kacau gara-gara Jiang Jingchen cemburu. Tak disangka, di kehidupan ini, setelah berputar-putar, kesempatan ini datang lagi padaku. Sutradara Zhang, setuju permintaan Anda. Gu Xinyue, jangan salahkan aku. Ini semua karena kamu memaksaku. Pak Jiang, terima kasih banyak atas kedatangan Anda. Dukungan Anda sangat berarti. Debut dengan karya pertama yang langsung meledak. Kesuksesanmu berasal dari, Bakat dan usahamu. saya hanya memberi kesempatan saja. Pak Jiang, sutradara MOU bilang dia Mungkin akan terlambat sedikit. Tidak apa-apa. Akhirnya Anda datang, sutradara Zhang. Posisi ditentukan, cepat masuk. Shen Yu, Istrimu, Gu Xinyue, benarkah? tenang saja, tentu saja benar. Asalkan Anda setuju dengan apa yang saya minta. Kamu benar-benar tega? Ya, Selama Gu Xinyu datang, peran itu. pasti jadi milikmu. Yuk, kita masuk dulu. Bener-bener takdir, kok ketemu mereka lagi sih? Zhang Dao, kamu kenal Jiang Zong nggak? Pernah dengar, nggak akrab. Kenapa? Reputasi Zhang Dao ini sudah terkenal buruk, Aku punya teman. yang pernah ditipu sama dia. Akhirnya temanku sampai bunuh diri. Lalu dia bunuh diri. Sutradara Zhang, sutradara Zhang, sutradara Zhang, sutradara Zhang. Jiang Jingchen.
Ini adalah kesempatan yang susah payah didapatkan. Gu Xinyue. Kamu tahu reputasi sutradara Zhang di industri ini seburuk apa? Kalau bukan aku. Kamu nggak tahu bakal dijual kemana sekarang. Jiang Jingchen, kamu itu nggak kompeten, tapi suka cemburu nggak jelas. Kok sial banget aku sama kamu. Presiden Jiang. Tadi aku dengar mereka bilang ada hubungannya dengan Bugu. Dulu tahu sutradara Zhang bukan orang baik. Aku paksa bawa pergi Gu Xinyue. Tapi dia membenciku karena itu. Di kehidupan ini, setelah berputar, mereka berhubungan lagi. Hanya saja di kehidupan ini, itu sudah tidak ada hubungannya denganku. Tidak ada hubungannya, ayo pergi. Ahyu, aku datang. Jiang Jingchen, kamu anjing yang nempel ya? Kemanapun aku pergi, kamu ngikutin. Masih nggak bisa lupa? Bukan begitu, Bu Aktris. Di sini, tutup mulut. Pendatang baru nggak terkenal, merasa kayak bintang besar. Masih mau nginjak aku untuk naik, kan? Gu Xinyue. Gak ada yang mau nginjak kamu. Sebenarnya, gimana pun kamu, gak ada yang peduli. Masih bilang nggak peduli? Jiang Jingchen, aku ingin jadi aktris terkenal. Kali ini kamu baru jadi produser bintang emas, kan? Kamu harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, kamu tak akan sampai hari ini. Aku berterima kasih padamu. Jadi, bisa pergi sekarang? Kenapa aku pergi? Kalau pergi, itu kalian. Ini ruang pribadi di pesan Ahyu. Tahu kita mau ketemu orang penting hari ini? Kalau kalian berani merusak rencana ini, aku nggak akan tinggal diam. Gu Xinyue. Ini ruang VIP yang kami pesan untuk merayakan film baru Chen 11 yang meledak. Kamu salah tempat. Iya, Bugu yang terhormat. Kamu yang salah masuk. Kenapa nggak bilang dari awal, bikin aku buang waktu? Jiang Jingchen. Kamu mau lihat aku malu? Aku baru mau bilang tadi. Aku udah ngomong sama kamu, kamu cuma figuran kecil. Aku ini ratu akting. Aku akan kerja bareng sutradara internasional, aku akan masuk Hollywood bersama dia. Kamu kecil-kecilan begini nggak sebanding. Sutradara Zhang, betul. Ya, dia. Sutradara internasional Zhang. Jiang Jingchen, masih ingat kan? Di kehidupan sebelumnya, kamu merusak rencanaku. Aku sudah ikut dengan sutradara Zhang masuk Hollywood. Gu Xinyu, coba pakai otakmu sedikit. Kamu penuh masalah negatif, sutradara mana berani mempekerjakanmu? Bukankah dia punya tujuan lain? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Gimana kelakuan sutradara Zhang? Tanya sedikit pasti tahu. Aku gak perlu bicara lagi. Jiang Jingchen, kamu seperti hati nggak murni, selalu melihat segalanya kotor. Di kehidupan sebelumnya, kamu merusak, mengulangi trik lama, kamu ingin melihatku gagal, jatuh, dan memohon belas kasihan, kan? Bukan begitu, Bugu. Sutradara Zhang benar-benar aneh, Pak Jiang. Dia hanya tidak mau kamu. Masih bilang bukan peduli? Jiang Jingchen, cemburu. Kamu sukses besar dalam karir, tapi tetap kalah dariku soal cinta. Bugu, tadi kami lihat aktor Shen dan sutradara Zhang. Diam. Sudahlah, Hengxi. Nasihat baik tak berguna bagi si setan yang keras kepala. Jiang Jingchen, Ayu tak sepicik kamu. Apa yang kulakukan, Ayu selalu mendukung. Kali ini, kerjasamaku dengan sutradara ini semua dimulai oleh Ayu. Aku pasti akan bangkit kembali, membuatmu kagum. Tuan Jiang, soal buku aktris itu, Kami mencoba menasihatinya, tapi dia keras kepala. Jadi, apapun hasilnya, itu salahnya sendiri. Gu Xinyue datang nggak sih? Kalau nggak, aku cabut. Tolong jangan marah, dia pasti datang, tenang saja. Waktuku ini. Sangat berharga. kalau dia nggak mau, Sudahlah. tenang saja, Pak Sang. Dengan ini, Pasti tidak ada masalah lagi. Ayu, apa yang kamu lakukan? Ayu, apa yang kamu lakukan?
Exciting you. Akhirnya kamu datang. Kami sudah lama menunggu. Ayo, ayo, ayo. Cepat, 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 cepat. Pak Zhang. Istri saya. Pak Zhang. Sudah lama dengar Bintang besar Gu, sama-sama. Nona Gu. Anda benar-benar cantik sekali. Pak Zhang. Anda pasti tahu belakangan ini. Aku dan Ayu ada masalah, Anda membantu kami di saat yang tepat. Ah, tidak sungkan. Bekerja sama dengan Anda, kehormatan saya. Kehormatan, ya. Ayo, ayo, duduk dulu, kita ngobrol. Ayo. Semoga kerja sama kita lancar. Semoga sukses kerja. Semoga sukses. Direktur Zhang, bisa kita bicara pribadi soal proyek ini? Duduk, kita bicara. Iya, iya benar. Xin Yue. Ayo, kamu tanda tangan kontraknya dulu. Hal lainnya nanti Zhang sutradara jelaskan lebih detail ke kamu. Ayu, bagaimana kalau? Lihat lagi kontraknya? Xinyu, aku sudah lihat. Aku ini kamu masih nggak percaya? Cepat tanda tangan, Bu aktris hebat. Kalau nggak mau, ya sudah. Kesempatan bagus begini banyak yang menginginkan. Sutradara Zhang, saya pasti percaya dengan proyek Anda. Saya tanda tangan. Saya benar-benar terpancing. Jiang Jingchen memprovokasi saya dengan beberapa kata. Bagaimana mungkin Ah Yu akan menyakiti saya? Sutradara Zhang. Bicara lebih rinci sekarang. Film ini genrenya apa? Ini. Saya mengandalkan informasi dari kehidupan sebelumnya untuk tahu genre booming dan apa yang dibuat. Karena itu kita punya posisi sekarang. Tren ke depan akan kalau salah taruhan, tidak ada kesempatan bangkit lagi. Jadi bahan tertawaan Jiang Jingchen. Tema ini sangat populer saat ini. Selain itu, pemeran utama adalah aktor internasional, Brad. Baik popularitas, sumber daya, Semuanya tidak ada yang kurang. Brad. Dia adalah idolaku. Benarkah? Sutradara Zhang, film ini. Bukankah aku dan Ayu main bersama? Aku syuting film yang lain. Sutradara Zhang memang pandai, tidak meletakkan semua telur di satu keranjang. Sutradara Zhang benar-benar visioner. Kerjasama dengan aktor internasional, Brad. Berarti aku jadi aktris terbaik internasional berikutnya. Jiang Jingchen. Saat itu tiba, bahkan melihatku pun harus bersikap hormat. Maaf ya, Pak Zhang. Saya permisi ke toilet dulu. Exciting you. Exciting you. Tenang saja, Pak Zhang. Jangan marah. Lihat, dia sudah minum, kontrak juga sudah tanda tangan. Mana bisa dia kabur dari tanganmu? Kamu memang luar biasa. Wanita ini bahkan tidak bisa baca kontrak jelas. Nantinya, dia pasti aku kendalikan sepenuhnya. Jalan kok nggak lihat-lihat. Itu kamu. Itu kamu. Maaf ya, Bugu, aku nggak lihat ada orang. Ponselmu rusak nggak? Kalau rusak, aku ganti. Aku nggak kekurangan uang. Hari ini aku mood bagus, jadi nggak mau ribut. Bugu. Aku kasih saran tulus. Jangan kerja sama siapa itu, sutradara Zhang. Apalagi tanda tangan kok. Itu semua jebakan. Nunggu. Kamu siapa berani ngomong begitu? Kamu mau aku batalin kerjasama dengan sutradara Zhang, kan? Biar kamu bisa ambil kesempatan, kan? Orang seperti kamu, peran kecil, sutradara Zhang nggak bakal ngelirik. Bukan begitu, Bugu. Aku mau bantu kamu. Temanku dulu ketipu sama sutradara Zhang. Dipaksa menandatangani kontrak sepihak untuk main film dewasa. Jika menolak, harus bayar denda besar. Akhirnya, terpaksa bunuh diri. Temanmu itu memang bodoh.
nggak tahu posisi dan status dirinya. Aku ini aktris peraih penghargaan. Sutradara Zhang ngajak kerjasama untuk film Hollywood. Pasanganku di film Brad, aktor kelas dunia. Kamu bandingin aku sama temanmu? Cocok. Dulu dia bilang itu ke temanku. Bilang apa? Hollywood dan Brad. Sama persis. Aktris peraih penghargaan. Jangan sampai kamu tertipu. Dan suamimu, tuan bintang film Shen, terlihat bersama sutradara Zhang. Kamu masih mau memecah belah hubungan aku dan Ahyu? Orang jahat, kamu dikirim oleh Jiang Jingchen, kan? Apa dia puas? Bukan begitu. Aku hanya tidak Ada orang yang mengalami nasib seperti temanku. Jiang Jingchen. Keluar, hadapi aku. Jangan begitu. Lepaskan aku. Guxin, lepaskan aku. Guxinyu. Chenxi adalah artis di bawahku. Kamu tega melukai wajahnya seperti ini. Segera minta maaf padanya. Kalau tidak, aku berhak menuntut ganti rugi atas kerugian. Hah? Jiang Jingchen, bukankah kamu suruh wanita ini memecah hubungan aku dan Ayu? Kamu mau pakai cara ini untuk ngapain sih pamer di sini? Kamu ngomong apa sih? Aku pukul dia terus kenapa? Aku nggak bikin wajahnya rusak aja, udah termasuk baik hati. Hengxi. Kamu baik-baik aja? Ada apa sih? Aku mau nasehatin Bugu, aktris, jangan biarkan bekerja sama lagi dengan sutradara. Dengarkan? Sutradara Zhang menjanjikan film Hollywood besar dan kerjasama dengan aktor internasional. Dia malah menyuruhku menyerah. Bahkan bilang Berkomplot berniat buruk padaku. Jiang Jingchen. Kamu masih bilang kamu tidak suruh dia memprovokasi hubunganku dengan Ahyu, Gusi. Chenxi berniat baik menasihatimu. Tapi kamu malah membalas kebaikan dengan kejahatan. Apa balas dendam dengan kebaikan? Jiang Jingchen, di kehidupan sebelumnya, kamu menghancurkan peluangku. Aku kasih tahu kamu, sudah tanda tangan kontrak dengan sutradara, sebentar lagi terbang ke Hollywood, bekerja sama dengan aktor Brad. Kamu produser utama, lalu apa? Kamu tak bisa mengejarku. Sudah tanda tangan kontrak. Guxinyu. Kamu masih saja begitu monoton. Selalu egois seperti itu. Bodoh. Aku suruh pengacara siapkan gugatan. Perkara kamu memukul Chen 11 tidak akan dibiarkan begitu saja. Mau menakuti aku ya? Aku tidak mudah ditakuti. Saat jadi aktris, ada harimu menunduk. Chen 11, jangan pedulikan dia. Ayo kita pergi. Iya. Jiang Jingchen. Meskipun di mata orang lain kamu hebat, so what? Di mataku, kamu tetap saja seorang pecundang. Kamu jadi produser terbaik karena aku. Kenapa kamu harus baik-baik pada wanita jalang itu? Xinyue. Akhirnya kamu kembali. Kamu kenapa? Ayu baik padaku, mustahil dia menyakitiku. Jiang Jingchen mencoba memecah belah kita. Sudahlah, jangan bengong, ayo pergi. Kamu sudah pulang, Xinyue. Sutradara Zhang, apa yang Anda lakukan? Apa yang saya... Kamu nggak tahu? Sutradara Zhang. Tolong jangan seperti ini. Ayu. Kamu pura-pura anggun, kalian penuh masalah, diboikot keluarga Xia. Kenapa aku harus bantu? Mungkin aku dapat untung sedikit? Sutradara Zhang, jangan-jangan kamu mau manfaatin aku ya? Aku, Gu Xinyue, bukan wanita rendahan. Ayu, ayo kita pergi. Akhirnya efek obatnya mulai bekerja. Xinyue, Kamu temani sutradara Zhang. kamu mengkhianatiku. Kenapa kamu mengkhianatiku? Kenapa kamu mengkhianatiku? Suruh aku cari cara. Untuk selamatkan caranya itu kamu temani Pak Sang baik-baik. Aku bisa dapat peran. Perusahaan juga bisa diselamatkan. Kamu tidak tahu malu, aku tidak pernah nyakitin kamu. Kenapa kamu harus perlakukan aku seperti ini? Kamu di mana salah aku? Karena kamu cinta barang mewah. Bukan karena kamu seenaknya. Apakah aku akan menyinggung keluarga Xia? Apakah aku akan menyinggung produser bintang? Aku aktor peraih penghargaan. Dibuat hancur seperti ini olehmu. Jiang Jingchen benar sekali. Shen Yu, kamu memang ingin menghancurkan aku sepenuhnya. Jiang Jingchen lagi, selalu Jiang Jingchen. Dulu kau bilang dia penggantiku. Akhirnya aku jadi pengganti dia. Kamu masih berani bilang sudah melupakan dia? Kenapa marah?
Aku tidak ada perasaan pada Jiang Jingchen. Dulu setiap kali kamu menang penghargaan atau mendapat sedikit prestasi, 3 kalimat nggak pernah lepas dari Jiang Jingchen. Kamu masih bilang nggak mikirin dia? Aku kehilangan pria yang mencintaiku dalam. Tapi wajar saja, kalau aku bersama Jiang Jingchen. Nggak mungkin seperti ini. Gu Xinyue. Lihat status dia sekarang. Kamu kira dia masih peduli sama kamu? Shen Yu. Dulu aku nggak seharusnya kabur dari pernikahanmu. Kalau aku dengan Jiang Jing, hidupku pasti lebih bahagia. Gu Xinyue. Wanita seperti kamu tidak akan pernah bahagia karena kamu tidak pernah puas. Tidak ada waktu untuk mendengar kalian berdua bertengkar. Shen Yu. Cepat pergi. Shen Yu. Ah Yu. Semua orang melawanmu. Semua jalan tertutup. Cepat terima aku saja, kan? Jingchen, selamatkan aku. Kembali. Kembali padaku. Tuan Xia. Anda adalah investor baru. Benar-benar tak terduga, di tengah kesibukan Anda masih sempat hadir di pesta perayaan para artis kami. Sekarang film suami saya sukses besar. Saya datang untuk mendukung. Jangan-jangan Tuan Jiang adalah... Benar, produser emas Tuan Jiang adalah suami saya, Xia Li. Pantas, Pasangan Serasi. Lama dengar Tuan Jiang dan istrinya harmonis, ternyata Anda, Tuan Xia. Pada pesta ulang tahun anak sebelumnya, saya ingin mengungkap identitas suami. Tapi waktu itu ada sedikit insiden. Sekarang suamiku filmnya sukses. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan. Wah, bagus. Kebahagiaan ganda, ya. Direktur Xia, Direktur Jiang sudah tiba di atas. Dia pasti senang menerima kejutan. Pasti akan sangat bahagia. Silakan. Jingchen, tolong aku. Lari, aku bilang. Jingchen, tolong aku. Tolong aku. Jangan mendekat. Aku bulan putih terpenting bagi Jingchen. Kalau terus menggangguku, Jingchen tidak akan melepaskan. Kamu sedang bicara apa? Jingchen, kamu benar. Shen Yu brengsek memasukkan obat ke minumanku. Dia ingin menyerahkan ke sutradara Zhang. Jingchen, kamu harus selamatkan aku. Direktur Jiang, ya, aku tahu kamu adalah produser top, tapi itu so what? Kamu hebat, aku juga. Aku bercampur di dunia film internasional. Pak Jiang, Gu Xinyue adalah artis yang baru saja saya tanda tangani, tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? HMPH. Gu Xinyu. Apa yang membuatmu berpikir aku akan menyelamatkanmu? Jingchen, kamu yang bisa menyelamatkanku. Kamu tidak pernah. Melupakanku. Aku juga begitu. Asalkan kamu bersedia menyelamatkanku, aku janji akan kembali kepadamu. Gu Xinyue, aku sudah punya istri. Aku tahu kamu menikahi Xia Li karena kekayaannya. Itu bisa membantumu sukses. Orang paling kamu cintai adalah aku. Benarkah? Jangan sembarangan bicara. Aku sudah bilang, sejak kita putus 6 tahun lalu, aku sama sekali sudah tak ada rasa padamu. Jangan terlalu percaya diri. Jiang Jingchen, jangan keras kepala lagi. Aku tak bisa dibiarkan dibawa pergi oleh mereka. Sutradara Zhang punya niat buruk. Jika membawaku pergi, Habis sudah aku. Nona Gu, kami memperingatkanmu, tapi kamu tak mau dengar. Pi Hengxi. Kamu mau mengingatkan aku, ngomong lebih jelas dong? Aku sudah bicara jelas, tapi kena pukul sama kamu. Sekarang wajahku masih panas. Kata Pak Jiang benar, orang seperti kamu, semua hasil ulahmu sendiri. Kamu. Produser Bezaji. Kalau bukan urusannya, bawa dia pergi. Shen Yu. Lepaskan aku. Kamu sampah. Bahkan istri kamu sendiri kamu hianati. Kamu bilang, seberapa pengecutnya, kamu tidak sebanding dengan Jiang Jingchen.
bahkan tidak pantas menjadi pengganti dia. Diam. Jiang Jingchen, Aku sudah berusaha. memohon dengan hormat pada Kenapa masih memperlakukan aku? Apa yang aku lakukan padamu, sekarang seperti ini. Bukankah itu pilihanmu sendiri? aku tanya kamu sekali lagi. Kamu mau selamatkan aku atau tidak? Orang yang mencari jalan mati sendiri. Kalau selamatkan, bisa kena karma. Baik. Jangan menyesal nanti. Pak Zhang, bukankah kamu menginginkan aku? Aku setuju. Asal setuju menghitung film Hollywood yang dijanjikan. Nanti, aku sekarang jadi milikmu. Jiang Jingchen, kenapa kamu tertawa? Gu Xinyue, otakmu kecampur air? Salah. Biar kecampur air pun, harus punya otak dulu. Kamu bodoh sampai sekarang masih percaya. Sutradara Zhang itu benar-benar akan membawamu ke Hollywood. Bukannya begitu, kami sudah tanda tangan kontrak. Hahaha. Xinyue. Gak nyangka kamu sepolos itu. Kamu bahkan percaya ini? Apa? Kalian berani menyuruh main film seperti itu? Aku ini seorang aktris pemenang penghargaan. Gu Xinyue. Dengan reputasimu, aku bisa memperkenalkanmu ke film. Dengan sumber daya seperti ini, Itu sudah cukup baik. Aku tidak akan melakukannya. Aku lebih baik mati daripada Nggak mau syutingnya? Baiklah. Sesuai kontrak, bayar penalti. 3 miliar. 3 miliar. 3 miliar, ya. Benar kan? Kamu sendiri yang tanda tangan, kan? Shen Yu, ini semua gara-gara kamu. Aku percaya sama kamu, sampai nggak baca kontraknya, langsung tanda tangan. Xinyu. Kusarankan kamu tetap syuting. Kalau tidak, hari ini jual ginjal. Tidak akan bisa bayar 3 miliar itu. Jing Chen. Kamu harus selamatkan aku. Aku sudah bilang dari awal, kontraknya jebakan. Tapi kamu merasa berbeda, lalu melompat ke Chen Shi. Aku mohon. Aku memang kayak anjing yang Tolong aku, kamu tidak ingin melihat aku. akan jadi seperti temanmu? Bugu, aku dan Tuan Jiang sudah berbaik hati padamu. Salahmu sendiri yang tidak menghargainya. Kontrak sudah ditandatangani, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Perempuan, sengaja senang melihat aku menderita, kan? Sutradara Zhang, ayo kita pergi. Ayo pergi. Tunggu. Jing Chen. Kamu nggak tega mereka menyakitiku. Masih mencintaiku, Jing Chen. Pak Jiang. Kamu tahu nggak? Ada pepatah, anjing menangkap tikus, urusan nggak. Kalau hari ini kamu merusak urusanku. Aku buat kamu tahu. Aku, Pak Zhang, masih punya cara sendiri. Sutradara Zhang. Kamu salah paham. Wanita ini, kalian mau bawa atau enggak, itu urusan kalian. Aku cuma mau tanya, Sutradara Zhang, apa sebelumnya kamu pernah membohongi seorang gadis? Hasilnya, dia sampai bunuh diri. Sutradara Zhang, kamu masih ingat Aru? Dia ditipu, menandatangani kontrak sepihak. Dipaksa Untuk main film-film itu. Akhirnya dia tak tahan lagi dan bunuh diri. Punya banyak artis di bawah kontrakku. Aku sama sekali nggak ingat yang namanya Aru atau. Lagi pula, Masalah ini, Apa hubungannya denganmu? Kamu sampah manusia. Ahru ditipu parah olehmu. Sutradara Zhang. Chenxi adalah artis saya. Nona Ahru temannya, jadi teman saya. Apa hubungannya tidak ada dengan saya? Dia bunuh diri. Meski mencari masalah, itu bukan salah saya. Tapi bunuh diri karena kamu memaksanya. Kamu punya bukti? Kalau tidak ada bukti, jangan menuduh orang baik sembarangan. Hari ini, kalau sudah sampai sejauh ini, kamu harus memberi saya penjelasan. Hei Jiang, dengan posisi dan pengalamanmu, apa hakmu? Memintaku memberi penjelasan? Sekarang aku mau pergi, aku lihat siapa yang berani menghalangiku. Dia memang tidak punya hak. Lalu bagaimana denganku? Dari grup Xia. Presiden, Kenapa Anda datang ke sini? Ini sutradara Zhang terkenal di lingkaran film internasional. Kenapa kembali ke dunia hiburan lokal? Zhang Baoliang kalah judi beberapa tahun lalu hingga hartanya habis. Setelah menggelapkan uang investor, kamu diusir dari perfilman internasional dan masih nunggak pinjaman keluar. Sampai sekarang belum bayar. Kok masih berani datang ke sini? Saya sedang cari uang. Tuan Xia, ini
Ini artis baru yang baru saya kontrak. Begitu saya dapat uang, langsung saya bayar ke Anda. Semua gara-gara si Jiang itu, dia nggak kasih saya keluar. Sayang. Kamu kok di sini? Tentu aja buat kasih kamu kejutan. Artis baru yang kamu didik langsung jadi terkenal. Kamu hebat banget sih. Jadi suaminya Tuan Xia itu Jiang? Dulu dimusuhi keluarga Xia karena marahi Jiang Jingchen. Loh, kenapa nggak bilang dari... Summer terkenal banget sayang sama suaminya. Kenapa ada masalah begini sih? Aku udah tahu nggak mau urusin ini. Aktrisku. Aktor Shen. Pelajaran terakhir belum cukup ya? Nggak, Summer sama sekali nggak ada maksud begitu. Sayang. Kali ini beneran bukan dia. Itu si sutradara Zhang ini. Dia bikin temennya Chen Si bunuh diri. Aku cuma minta penjelasan darinya. Sutradara Zhang. Suamiku minta kamu beri penjelasan. Jadi beri penjelasan yang baik, kalau tidak, hati-hati saja. Iya. Kamu mau penjelasan seperti apa? Apakah kamu menggunakan kontrak sepihak untuk memaksa teman Chen Si? Nona Aru. Iya. Aku memanfaatkan posisiku sebagai sutradara untuk menipu beberapa. Aku memaksa mereka untuk syuting. Dan hasilnya, Si Shinru keras kepala. Dia tidak mau syuting. Tapi malah lompat dari gedung untuk bunuh diri. Sampah manusia. Bayangkan. aku dikejar utang. Terpaksa, aku juga nggak mau begitu. Yadi. Kamu malah menginjak gadis-gadis tak bersalah. Memanfaatkan kepolosan untuk memperkaya diri sendiri. Sampahnya dunia. Sampah masyarakat. Kamu benar. Kamu sudah mengakuinya. Kalau begitu, bersiaplah masuk penjara. Seperti kata suamiku. Kirim dia ke penjara. Pak Jong, Busia. Saya salah. Tolong maafkan saya. Maafkan kamu? Kenapa kamu tidak memaafkan gadis yang kamu sakiti? Bawa pergi. Pak Zhang. Ampuni saya, tolonglah, besar hati. AEU. Bajingan mendapat balasannya. Kamu di alam sana. Bisa tenang sekarang. Bajingan ini sudah ditangkap. Apa aku aman sekarang? Sepertinya, tidak peduli sekeras apapun Jing Chen menyangkal, dia tetap peduli padaku. Sayang. Terima kasih untuk hari ini. Kamu masih sempat datang ke pesta perayaan ini meski sibuk. Sayang. Waktu pesta ulang tahun anak terakhir. Karena dua orang jahat itu, kita belum sempat mengumumkan. Kali ini jadi kesempatan untuk mengumumkan. Waktu dinas, aku beli pulau dan menuliskan namamu di sana. Itu hadiah untukmu. Ini terlalu mahal sekali. Identitasmu sudah diumumkan. Aku ingin lihat siapa lagi yang berani mengganggumu. Jing Chen, Dulu kamu jelas mencintaiku. Xiaoli yang merebutmu. aku akan merebutmu kembali. Director Xia. Direktur Jiang. Tidak apa, kami pergi dulu ya. Ayo pergi. Pergeseran keuangan. CEO Grup Xia, Tuan Xia, mengumumkan. Suami misterius di belakang, Seseorang yang populer. produser emas, Tuan Jiang Jing Chen. Mereka selalu terlihat Zangat Mesra. membuat orang iri. Yingchen. Jika dulu aku tidak menceraikanmu, Sekarang yang berdiri di sampingmu. Seharusnya aku. Aku sangat menyesal. benar-benar menyesal. Masih lihat? Lihat saja sekarang kekayaannya. Sudah tidak memandangmu lagi. Shen Yu. Kita bercerai. Gu Xinyue. Kamu buat aku jadi begini terus mau cerai? Tidak semudah itu. Lalu kamu maunya bagaimana? Kamu mengkhianati aku, serahkan aku ke sutradara Zhang, masih berharap hidup sama kamu? Sudah mengerti isi hatiku. Aku hanya mencintai Jing Chen. Sayang, kamu sudah lihat berita belum? Aktor Shen Yu tewas ditusuk di rumahnya. Tersangka Gu Xing. Saat ini dia masih melarikan diri. Sayang. Itu urusan polisi. Tidak ada hubungannya dengan kita.
Dulu mereka menyakiti kamu. Mereka bermasalah sendiri. Kalau tidak, aku juga tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Tuhan melihat segalanya. Mereka juga sudah mendapatkan hukuman mereka sendiri. Sayang anak kita sebentar lagi pulang sekolah. Hari ini aku ada waktu. Aku jepol. Kamu mau makan apa malam ini? Aku sedang menyiapkan. Aku sih ikut saja. Tapi, Xiao Bao midam banget sama daging babi semurmu. Jadi, daging babi semur saja ya. Hati-hati ya. Sayang. Kok balik lagi? Gu Xinyue. Kenapa kamu? Gimana kamu bisa masuk? Jing Chen, kamu takut, bukannya paling cinta aku? Kenapa kamu takut sama aku? Gu Xinyu, kamu buronan. Gimana kamu bisa masuk ke... Demi ketemu kamu. Aku sudah berusaha keras banget. Rumahmu besar banget ya? Lebih besar daripada kontrak. Banget. Sebenarnya, kamu mau apa? Aku hanya ingin kembali bersamamu. Aku tidak mau hidup dalam kemewahan. Aku tidak ingin jadi aktris terkenal. Aku ingin bersamamu. Hidup di apartemen kecil kita. 2 orang, 3 kali makan, 4 musim. Gimana menurutmu? Gu Xinyu, kamu ngomong apa? Kita berakhir sejak lama. Sekarang aku punya istri, anak, hidupku bahagia. Bukankah bilang paling mencintaiku? Orang yang kucintai. Itu istriku. Tidak mungkin, Jing Chen. Orang kamu cintai paling dalam hanya aku. Gu Xinyu, sekarang juga pergi dari rumahku. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Baiklah, laporkan saja. Kamu benar-benar tega menangkapku? Halo, istriku. Suamiku, Xiao Bao hilang. Apa? Guru sekolah bilang ada wanita pakai masker yang menyamar jadi aku dan membawanya pergi. Ada apa? Jing Chen, apa anakmu hilang? Sayang, jangan panik dulu. Sekarang segera kirim orang untuk mencari secara menyeluruh. Xiao Bao pasti tidak apa-apa. Gu Xinyu, apa kamu yang bawa Xiao Bao? Iya, aku. Kamu? Dasar gila. Berhenti. Shen Yu tewas oleh pisau ini. Jing Chen, Aku tega melukaimu. kamu sebenarnya mau apa? Bukannya aku sudah bilang? Aku cuma ingin kembali bersamamu. Bukankah kamu bilang, kamu mencintai istri dan anak-anakmu? Kalau begitu, aku akan berubah jadi seperti istrimu. Lihatlah. Aku mirip istrimu, kan? Kamu gila. Iya, aku memang gila. Aku ini gila karena cinta. Gu Xinyu, di kehidupan sebelumnya kita sudah menikah 6 tahun. Aku memberikan hatiku padamu. Kamu yang tidak menghargainya. Kamu tidak mendukung karierku. Aku ingin jadi bintang, tapi kamu selalu menghentikanku. Aku pergi ke acara makan malam. Kalau sikapmu seperti ini, bagaimana kita bisa berpisah? Tidak mendukung kariermu, demi mendukungmu, merawatmu, aku tinggalkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri. Aku tahu kamu butuh uang dan koneksi. Aku kerja 3 pekerjaan sehari, cari uang untukmu. Acara makan malam itu, aku tahu mereka punya niat buruk, jadi menghentikannya. Di mana salah padamu? Aku salah. Bisakah kita bersama lagi? Aku akan mencintaimu dengan baik. Terlambat. Gu Xinyu, tidak ada orang yang akan berdiri di tempat yang sama menunggu kamu. Aku punya istri yang mencintaiku. Dan juga seorang anak yang sangat lucu. Kita tidak akan pernah ada kemungkinan lagi. Anakku di mana? Kalau dulu aku tidak menggugurkan anak kita, bisakah kita memperbaiki ini? Tidak ada kalau. Jing Chen, beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan mencintaimu sepenuh. Aku akan memberikanmu kita mulai dari awal lagi. Bagaimana?
Kita mulai dari awal lagi. Bagaimana? Jangan bermimpi lagi. Beritahu aku, di mana anakku? Kita benar-benar nggak punya harapan sedikit pun? Gak ada. Seumur hidup kamu nggak akan bisa menemukan anakmu. Aku telah menyembunyikannya di tempat tanpa cahaya. Seumur hidup, tak ada yang bisa menemukannya. Gila kamu. Sekarang semua orang lagi nyari kamu. Kamu gak akan bisa kabur. Kenapa? Hidup matiku penting? Tapi aku bisa bawa anakmu menderita. Bikin kamu benci aku seumur hidup. Kamu nggak akan lupa aku. Hahaha. Di mana anakku? Di mana anakku? Jinchen. Aku menghancurkan kebahagiaanmu di kehidupan lalu. Di kehidupan ini, lebih baik aku melepaskan dia ada di taman bermain. Gu Xinyu. Kau sebaiknya jujur. Kalau terjadi apa-apa pada anakku, aku pasti akan menghabisimu. Kalau begitu, aku pun tak akan keberatan. Halo, sayang. Anak mungkin di taman bermain. Aku akan segera ke sana. Sudah ketemu? Sayang, Aku kirim pengawal masuk. Ada apa sih? itu Gu Xinyue. Menculik Xiao Bao dan mengurungnya di sini. Kalau Xiao Bao sampai kenapa-napa, aku tidak akan memaafkannya. Tidak apa-apa. Xiao Bao akan baik-baik saja. Pasti tidak apa-apa. Ayah, Ibu. Si kecil. Ayah, Ibu. Si kecil. Si kecil. Si kesok. Akhirnya kamu kembali. Apa yang terjadi? Tante bintang film. Ayah suruh dia jemput aku. Xiao Bao. Jangan asal ikut orang luar lagi, ya. Dia ngelakuin apa ke kamu? Enggak. Tante tutup mulut aku, awal mau pakai tali. Ikat aku. Dia bilang mataku kayak mata seseorang, terus lepasin aku. Dia beliin aku tiket taman bermain, suruhku main di sini. Xiao Bao, yang penting kamu nggak apa-apa. Jangan pernah menakuti ayah dan ibu seperti ini lagi, paham? Tuan Xia, Tuan Jiang, baru saja ada kabar bahwa buronan Gu Xinyu telah bunuh diri dengan melompat ke sungai. Sudah aman sekarang. Sayang, ayo kita pulang. Daging babi braiset siap, favoritku. Ini daging babi braiset buatan ayah. Ayo duduk dan makan. Makan yang banyak, ya. Manusia, ya, kalau bertemu orang yang salah, hidup seperti apapun akan menyakitkan. Tapi kalau bertemu orang yang tepat, hidup seperti apapun, selalu akan membahagiakan.